Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang bersiap untuk beribadah bersama dengan keluarga Anda masing-masing, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, dan biarlah kiranya pada pagi hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, yang berjanji menggenapi setiap apa yang dijanjikan di dalam firman-Nya. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Biarlah kita hidup di dalam iman kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala hal. Ku hidup bahkan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau Allah yang telah berjanji. Engkau Allah yang pasti menggenapi setiap janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hidup di dalam janji-Mu. Kami hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menyembah. Kami ingin meninggikan nama Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai sebab Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan bersukacita, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebab Dia Allah yang kita sembah. Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala hal. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Belum pernah kita dengar, tidak pernah kita dengar. Dan tidak pernah kita berangan-angan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan sanggup melakukannya karena Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Tuhan, Allah yang mengatasi segala hal. Mari kita tidak pernah ragu akan kuasanya yang besar dan dahsyat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tinggikan namanya, muliakan Dia, sebab Allah kita heran dan ajaib. Haleluya, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Puji nama Tuhan. Allah kita besar, Allah kita ajaib. Dia tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Biarlah firman Tuhan terukir dengan pena besi di dalam hati kita. Janji-janjinya tidak akan luntur, sehingga kita mengerti kehendak apa yang harus kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percaya, bangkitkan imanmu, mengatasi segala hal yang saat ini sedang terjadi. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang hebat dan ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat suaramu sembah Dia. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi katakan, oh, walau 10 rebah di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia, Allah penolong kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia.
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang memiliki kemuliaan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami layak untuk memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengatasi seluruh isi dunia ini. Kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh kembali datang dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami memuji, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak gentar dalam segala situasi, kondisi yang terjadi, apapun yang terjadi di hari-hari ini. Biarlah hati kami senantiasa percaya, iman kami semakin kuat di dalam Engkau, untuk kami terus memandang Tuhan sebagai Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh dikuatkan lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami juga akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Biarlah Engkau yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Biarlah Engkau terus memakai dia, semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan, kekuatan,
melewati semua hal dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kami berdoa, berkatilah setiap pribadi untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus dekat kepadamu, takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup mereka adalah hidup yang benar-benar percaya, mengasihi Tuhan, dan hidup melakukan setiap kehendak-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapan-Mu lah adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam Engkaulah ada nikmat senantiasa. Kiranya semuanya menjadi bagian dalam kehidupan keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Bawa mereka ya Tuhan untuk hidup dalam ketaatan sepenuhnya, dan hidup mereka boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih, penuhi dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap mereka di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Budi Hartanto. Kami persilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari di mana kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, tetapi biarlah seperti puji-pujian yang kita naikkan. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau terus berharap kepada Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah kita Allah yang maha besar. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 123 ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 123 ayat yang pertama dan kedua saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 123 ini ditulis pada saat umat Tuhan menghadapi situasi yang terpuruk. Pada saat umat Tuhan menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah. Umat Tuhan diolok-olok oleh orang-orang yang sombong, dihina oleh orang-orang yang sombong. Jadi dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang tidak mudah, umat Tuhan diolok-olok, dihina oleh orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa aman. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan Mazmur 123 ayat 3 dan 4. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong.
Jadi dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang sulit, umat Tuhan diolok-olok, dihina pada waktu itu. Namun kita belajar dari Mazmur 123 ini. Di dalam situasi yang tidak mudah yang dihadapi. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 1 bagian A, kepadamu aku melayangkan mataku. Artinya di dalam situasi yang tidak mudah, diolok-olok, dihina, di dalam keadaan yang terpuruk, pemazmur melayangkan matanya kepada Tuhan. Pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Pemazmur berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan menyatakan pertolongannya. Pemazmur tidak mengarahkan pandangannya, tidak mengarahkan matanya, tidak berharap kepada ilah-ilah yang lain, tidak berharap kepada berhala-berhala, tidak mengarahkan pandangannya kepada bukit-bukit pengorbanan, tidak mengarahkan pandangannya kepada bangsa-bangsa yang kuat, tidak menaruh harapannya kepada bangsa-bangsa yang kuat, yang sekiranya dapat menolongnya. Tetapi pemazmur dan umat Tuhan pada waktu itu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Mengapa pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan? Karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Kalau kita mundur di dalam Mazmur 121, di sana dikatakan ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kenapa pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan di saat menghadapi situasi yang tidak mudah, di saat menghadapi situasi yang sulit? Karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan, ada kisah-kisah di mana ketika umat Tuhan berharap kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, maka datanglah pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongannya kepada umat-umatnya, kepada orang-orang yang terus berharap kepadanya. Tentu sebuah kisah yang tidak asing bagi kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saya akan bacakan 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 3 dan 4. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dan keempat saya akan bacakan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari seluruh kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kalau kita membaca kisah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini, di mana Yosafat mengalami ketakutan,
Karena ada pasukan yang besar yang akan menyerang Yehuda. Ada Bani Moab, Bani Amon, pasukan Meunim yang bersama-sama akan menyerang Yehuda. Dalam keadaan yang takut, Yosafat memilih untuk berharap kepada Tuhan. Memilih untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan menolongnya. Yosafat menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda, supaya semuanya berpuasa dan mencari Tuhan. Berpuasa dan berharap kepada Tuhan di dalam situasi yang menakutkan, dalam situasi yang tidak mudah, yang sulit itu. Yosafat mengajak umat Yehuda untuk berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, berpuasa dan berdoa. Dan kita membaca dalam kisah itu, ketika umat Tuhan berharap kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka datanglah pertolongan dari Tuhan. Kita membaca di dalam kisah tersebut, Tuhan menolong Yosafat dan Yehuda. Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan mengacaukan pasukan dari musuh-musuh yang akan menyerang, sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Yosafat dan Yehuda mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena berharap kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dari Tuhanlah datang pertolongan. Kita juga bisa membaca kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-15 dan 16. 2 Raja-Raja pasal 6, saya baca ayat 15 dan 16. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Kalau kita membaca kisah ini di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini, di mana pasukan Aram sedang berperang dengan Israel. Dan ketika Raja Aram mempunyai rencana untuk menghadang orang-orang Israel, rencananya selalu gagal. Ketika Raja Aram punya rencana, kita hadang di jalan sebelah sana, kalau mereka lewat kita serang. Tetapi Raja Israel selalu diberitahu oleh Nabi Elisa, sehingga rencana dari Raja Aram selalu gagal. Raja Aram menjadi marah, mengira bahwa ada anak buahnya, pasukan Aram yang berkhianat, yang selalu membocorkan rahasia, rencana-rencana mereka yang akan mereka lakukan. Tetapi ada salah seorang dari pasukan Aram yang memberitahu bahwa ada seorang nabi, ada seorang hamba Tuhan yang selalu memberitahu kepada Raja Israel, sehingga rencana mereka selalu gagal. Dan Raja Aram memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Nabi Elisa. Dan untuk menangkap Nabi Elisa dikerahkan tentara yang begitu banyak, tentara yang besar, tentara berkuda, dan juga membawa kereta. Dan kita sudah membaca, mereka, pasukan yang banyak itu mencari Nabi Elisa untuk menangkapnya. Mereka mengepung kota Dotan. Dan bujang dari Nabi Elisa ketika pagi-pagi bangun, melihat situasi yang terjadi.
kondisi yang terjadi ternyata banyak sekali tentara Aram, membuat dia takut. Dia berkata, celaka tuanku, di luar banyak sekali pasukan Aram, dengan persenjataan yang lengkap, dengan kereta, dengan kuda. Karena apa? Karena bujang dari Nabi Elisa ini, dia mengarahkan pandangannya kepada apa yang di sekitarnya. Di sekitarnya banyak tentara musuh, membuat dia takut, membuat dia khawatir, membuat dia cemas. Tetapi berbeda dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, jangan takut. Kenapa Nabi Elisa tidak takut? Karena Nabi Elisa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Nabi Elisa tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang dihadapinya. Tuhan itu lebih besar dari kesulitan yang dihadapinya. Dan kita membaca dalam kisah itu, ada banyak tentara Allah yang mengelilingi Elisa. Lebih banyak daripada pasukan Aram. Jadi ketika Nabi Elisa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia tidak takut menghadapi situasi apapun di sekitarnya. Situasi yang membahayakan sekalipun, Nabi Elisa tidak takut karena percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita saat-saat ini, di sekitar kita ada banyak situasi yang dapat membuat kita takut, yang dapat membuat kita khawatir, yang dapat membuat kita cemas. Tetapi marilah kita mau seperti pemazmur, kita mau seperti Nabi Elisa, kita mau seperti Yosafat, yang mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, yang menaruh harapan kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, sekalipun situasi menakutkan, tetapi kita tidak akan takut. Karena ada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan yang sanggup melindungi kita. Ada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Oleh sebab itu, mari biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita kembali kepada kitab Mazmur pasal 123. Di dalam ayat 1 bagian B dikatakan, ya, Engkau yang bersemayam di surga. Siapakah yang bersemayam di surga? Ini merupakan panggilan yang diberikan kepada Allah, di mana yang bersemayam di surga itu adalah Allah. Yang tinggal di surga adalah Tuhan. Yang berdiam di surga adalah Tuhan. Sehingga pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang di surga. Pemazmur mengarahkan pandangannya berharap kepada Allah yang di surga. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus memandang Allah sebagai Bapa kita yang di surga. Dalam doa Bapa kami diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan ketika kita berdoa kepada Bapa yang di surga. Yang dikatakan Engkau yang bersemayam di surga, itu menunjuk kepada Tuhan, kepada Allah yang tinggal di surga, yang berdiam di surga, yang bertahta kerajaan surga. Dalam firman Tuhan ada banyak ayat tentang bahwa Allah itu berdiam di surga. Di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 21, saya akan bacakan. 2 Tawarik 6 ayat yang ke-21, ketika Salomo berdoa, di dalam doanya Salomo menyatakan bahwa Allah mendengar dari tempat kediamannya di surga. Saya bacakan, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jadi Allah mendengar dari surga. Surga adalah tempat kediaman dari Tuhan. Surga tempat yang maha mulia, tempat yang maha suci, tempat yang maha kudus, tempat yang maha tinggi, dan Tuhanlah tinggal di sana. Juga di dalam Mazmur ada banyak ayat, Mazmur 14 ayat 2, Mazmur 33 ayat 13, Mazmur 55 ayat 3, di sana dikatakan bahwa Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tuhan memandang ke bumi dari surga, memandang orang-orang, memperhatikan orang-orang, memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya, memperhatikan umat-umatnya. Ya, kita baca di dalam Mazmur 102 ayat 20. Mazmur 102 ayat yang ke-20. Ya, di sana dikatakan, Mazmur 102 ayat 20, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Jadi Tuhan memandang dari surga ke bumi. Dari dalam surga, Allah melihat semua penderitaan umatnya. Dari dalam surga, Allah melihat setiap pergumulan kita, umat-umatnya. Dari dalam surga Allah mengetahui, memperhatikan kondisi keadaan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, ketika kita berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dan menyatakan pertolongannya kepada kita yang terus berharap kepadanya. Jadi dari surga, Tuhan memperhatikan kita, umat-umatnya, kita anak-anaknya. Tuhan memperhatikan setiap orang, semua orang, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Dan ketika kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan yang tahu setiap kondisi, situasi yang kita alami. Dia bukan hanya mengetahui, Dia bukan hanya memandang dan diam, Dia bukan hanya melihat dan tidak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan, Dia memperhatikan kita dan menyatakan pertolongannya kepada kita, umat-umatnya yang terus berharap kepadanya. Kita kembali di dalam Mazmur pasal 123, di dalam ayat yang kedua, bagian B dikatakan,
Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi dikatakan demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Kita terus berharap kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Kita terus berharap kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan di dalam Mazmur pasal 123 ini, di dalam ayat 2 bagian A dikatakan bahwa seperti mata para hamba laki-laki memandang tangan tuannya. Seperti mata para hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Demikianlah kita memandang kepada Tuhan. Kenapa seperti hamba para laki-laki memandang tangan tuannya? Seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya? Karena pada waktu itu seorang hamba atau seorang budak yang sudah dibeli oleh majikannya, sudah dibeli oleh tuannya, maka seluruh hidup dari hamba tersebut, seluruh kehidupan dari budak tersebut ada di tangan tuannya, menjadi milik tuannya. Dia harus melayani tuannya. Sehingga ketika seorang hamba mengalami kesulitan, ketika seorang budak mengalami masalah dan persoalan, maka tidak ada tempat lain untuk dia berharap kecuali berharap kepada majikannya. Karena seluruh hidupnya sudah dibeli oleh majikannya, oleh tuannya. Ketika seorang budak punya kesulitan, punya masalah, pergumulan, dia akan memandang kepada tangan tuannya, tangan nyonyanya, memohon belas kasihan, memohon kemurahan dari majikannya untuk menolongnya. Karena hanya majikannya yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk menolongnya. Hanya majikannya yang punya kapasitas yang bisa menolongnya, menolong seorang budak. Demikianlah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita mau memandang kepada Tuhan, kita mau terus berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk menolong kita, yang punya otoritas untuk menolong kita. Hanya Tuhanlah yang punya kapasitas yang sanggup menolong kita umat-umatnya. Jadi biarlah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, sampai Tuhan mengasihani kita. Sampai Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Sampai Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-9, ini kisah tentang Yosafat. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi Yosafat akan terus berharap kepada Tuhan. Di dalam kesesakannya, di dalam kesulitan dan pergumulannya, akan terus berharap kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Akan terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sampai Tuhan menolong. Terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sampai Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kasih dan kemurahannya. Terus berharap kepada Tuhan. Itu yang dilakukan
oleh Yosafat. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Karena Yosafat terus berharap kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengasihaninya. Sampai Tuhan menyatakan pertolongan kepadanya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di sana Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan bahwa kita umat-umatnya, kita orang-orang yang percaya kepadanya, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya kita jangan bosan, jangan jemu untuk berdoa, untuk berharap kepada Tuhan. Dikisahkan bahwa ada seorang janda yang punya pergumulan. Janda tersebut sudah datang kepada seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak takut kepada Tuhan, hakim yang tidak menghormati siapapun. Janda itu datang meminta pertolongan, berharap supaya hakim itu menolong masalah yang dialaminya. Tetapi dituliskan di dalam kisah tersebut, beberapa waktu, beberapa lama, hakim itu diam saja, tidak mau menolong. Tetapi janda tersebut selalu datang, dikatakan, terus berharap kepada hakim itu, terus menaruh harapannya supaya hakim itu menolong, terus memohon belas kasihannya, supaya hakim itu menolong masalah yang dihadapinya. Tetapi akhirnya hakim yang lalim itu menolong janda itu karena terus berharap kepadanya, terus datang kepadanya. Dan dikatakan bahwa kalau hakim yang lalim, hakim yang jahat aja, ketika terus datang akhirnya dia menolong, apalagi Bapa yang di surga. Dia bukan Bapa yang jahat, dia Bapa yang sangat baik. Ketika kita terus berharap kepadanya, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan kepada kita, umat-umatnya yang terus berharap kepadanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-13, Mazmur pasal yang ke-13, dalam pergumulannya, Daud terus berharap kepada Tuhan. Dalam pergumulannya, Daud terus percaya kepada Tuhan, terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-13, saya akan bacakan, dikatakan dalam firman Tuhan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Dan selanjutnya, pemazmur Daud di dalam pergumulannya, di dalam kesesakannya, di dalam kesulitan yang dihadapi, dia terus berharap kepada Tuhan. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Dalam pergumulan, Tuhan belum menolong, tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Tetapi dia terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia terus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah datang pertolongan. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Dari Tuhanlah ada pertolongan. Dari Tuhanlah ada kekuatan. Di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Di dalam Tuhanlah ada kemenangan, di dalam Tuhanlah ada keselamatan, di dalam Tuhanlah ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada segala-galanya. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi,
situasi saat ini yang tidak mudah kita jalani, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan di dalam Tuhan ada keselamatan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teruslah menaruh harapan kita kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan pemeliharaan, dan dengan pertolongan Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita, untuk kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, untuk kita terus berharap kepada Tuhan, sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, karena dari Tuhanlah datang pertolongan, datang keselamatan. Kita menyanyikan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Engkau. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat penghiburan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau terus berharap kepada Engkau, kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Kita nyanyikan pujian ini kembali. Biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan, dari Tuhanlah datang keselamatan. Dengan kasih Kristus, Saudara Pendeta Muda Hendro Majekepan minta dalam doa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya Tuhan, selalu ku percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bersemayam di sorga. Bahkan dalam keadaan kesesakan kami pun Tuhan, kami hanya dapat berseru kepadamu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan penolong kami, hanya Engkau Tuhan yang memperhatikan kami. Bahkan hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan kami jawaban. Dan jawaban dari Tuhan itu karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau peduli dengan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh datang kepada kami, yang boleh menguatkan iman kami. Untuk dalam keadaan apapun kami mau tetap terus berseru hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya pertolongan itu akan datang, akan kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang menolong setiap kehidupan kami, Engkau yang selalu melawat kami. Kami percaya yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang berkesusahan Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan kekuatan, kemenangan hanya di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan Tuhan, hikmat Tuhan akan terus menyertai di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami membawa dalam doa kami bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang hari-hari ini dalam masa-masa isolasi mandiri. Kekuatan dari Tuhan, kesembuhan dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan untuk tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Penghiburan dari Engkau menjadi bagian dalam setiap keluarga-keluarga. Untuk mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Mengharap kepada Engkau, mata mereka tetap tertuju kepadamu. Dalam masa-masa yang tidak mudah kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Biarlah setiap situasi itu tidak membuat mereka ragu, tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka kecewa, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang melewati masa-masa duka, karena ada keluarga-keluarga yang mereka harus izinkan, lepaskan Tuhan untuk kembali kepada Engkau. Biar penghiburan dari Tuhan ada di dalam setiap keluarga. Dan mereka dapat melihat ada kehidupan yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam usaha dan pekerjaan. Engkau berkati Tuhan. Setiap doa-doa yang dinaikkan bagi pekerjaan usaha yang hari-hari ini dilakukan. Kami mohon perkenanan Tuhan, berkat Tuhan atas setiap usaha yang dijalankan. Biarlah segala sesuatu Engkau yang mempermudah, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menyertai. Kami berdoa bagi setiap pribadi-pribadi yang sedang berjuang untuk menaikkan doa-doa mereka bagi kebutuhan pekerjaan mereka. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan membuka jalan supaya dengan kemurahan Tuhan mereka pun dapat memperoleh peluang-peluang untuk bekerja. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami, dari presiden sampai semua yang ada di daerah. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhanlah yang menyertai mereka untuk membuat setiap keputusan-keputusan yang bijaksana bagi setiap kami yang ada di negara ini. Terima kasih setiap tenaga-tenaga kesehatan yang sudah bekerja, yang sudah melayani. Engkau memberkati, memberikan mereka juga kesehatan dan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kami terus diteguhkan. Mata kami terus terarah kepadamu. Daripadamulah datang pertolongan. Pengharapan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami dapat lakukan. Biarlah setiap kami akan semakin diteguhkan untuk terus berharap kepadamu. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah online hari ini. Biarlah kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan. Kiranya ada bagi setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Setiap yang ada dalam ibadah ini memperoleh berkat dari Engkau. Kami mengucap syukur, mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup